Nah Bunda, ini kan saya sudah periksa tadi, itu kaki Bunda itu agak bengkak ya dua-duanya. Itu dari kapan Bunda bengkaknya? Sudah 1 minggu ini. Nah, Bunda itu kan kesehariannya sebagai wanita karir atau bekerja, ya kan? Pasti di tempat kerja itu Bunda lama duduknya kan? Iya, lama duduk itu juga bisa menyebabkan kaki Bunda bengkak. Kalau pulang kerja biasanya kempes, nanti kalau pas di tempat kerja bengkak lagi. Iya seperti itu Bunda, karena biasanya kalau kaki bengkak itu faktor penyebabnya bisa karena duduk lama, karena terlalu lama berdiri juga bisa, terlalu lama jalan-jalan juga bisa, terlalu sering mengangkat-angkat berat itu juga bisa Bunda. Ya, jadi Bunda menghindari itu semua. Tapi karena ini tidak bisa dihindari, Bunda sebagai wanita karir yang selalu bekerja, caranya gimana coba Bunda untuk menghindarinya supaya sepulang dari tempat kerja kaki Bunda bisa kempes kembali. Diapain biasanya di rumah? Tidak diapa-apain, langsung bobo aja. Nah, makanya tidak bisa kempes ya Bunda ya. Jadi yang perlu Bunda lakukan selama hasil pemeriksaan ini kaki bengkaknya itu normal, kan dari hasil labnya kemarin juga normal, tidak ditemukan protein urinnya. Kalau protein urinnya positif, kemudian tensi darah Bunda itu tinggi, dan Bunda itu juga kepalanya sering pusing, nyut-nyutan, nyeri ulu hati, bengkaknya itu di kaki bengkak, atau bisa sampai tangan, sampai wajah juga bengkak, itu adalah yang suatu kondisi patologis atau yang kondisi yang tidak normal Bunda. Itu bisa dikatakan itu dari tanda preeklamsi. Nah tadi dari hasil pemeriksaannya itu tensi Bunda normal, hasil labnya juga protein urinnya kemarin juga negatif ya kan. Kemudian Bunda tidak merasakan apa yang tadi saya sebutkan. Jadi Bunda tidak perlu khawatir tentang preeklamsi. Bunda ini kaki bengkaknya bukan karena preeklamsi. Dan kaki bengkak yang Bunda alami ini hanya kecapean aja karena di tempat kerja Bundanya sering duduk terlalu lama. Iya Pak, betul. Jadi nanti istrinya ya sepulang kerja harus melakukan satu, pas pulang kerja sebaiknya setelah mandi atau pas waktu mandi itu Bunda bisa menggunakan mandi pakai air hangat ya, yang pertama. Dan yang kedua, habis mandi boleh kakinya direndam dengan larutan garam ya. Jadi air hangat dicampur dengan garam. Kalau yang bagus itu garam yang kasar, tapi kalau tidak ada garam seadanya nggak apa-apa. Boleh direndam sampai benar-benar airnya tidak hangat lagi. Setelah itu, saat Bunda waktu bobo atau waktu tidur, itu sebaiknya kakinya lebih tinggi dari kepala. Ya, jadi kaki harus ditinggikan. Supaya tinggi boleh dibantu dengan diganjel bantal atau diganjel dengan kain. Karena kalau semakin tinggi kakinya itu akan membuat cairan di kaki Bunda ini semakin hilang, semakin mengempes. Ya Bunda ya, mengingat masa hamil itu terjadi proses hemodilusi, proses pengenceran darah, peningkatan volume dalam darah. Sehingga kalau volume darah naik dan tidak terjadi sirkulasi yang normal atau ada pembuluh darah yang menghambat, itu bisa saja terjadi pembengkakan di area tersebut. Karena kalau posisi duduk itu kan kaki menekuk, duduk terlalu lama, kecapean, semua tumpuan ada di kaki, makanya semua cairan akan terperangkap di kaki Bunda. Nah, sebaiknya Bunda harus melakukan itu tadi ya. Dan selain itu, Bunda juga harus aktif bergerak, sering olahraga supaya pembuluh darah Bunda nih di area seluruh tubuh Bunda itu berjalan dengan lancar ya. Tidak ada hambatan atau sumbatan-sumbatan di pembuluh darah Bunda sehingga bisa mengalir dengan lancar. Cairan dalam tubuh Bunda akan tersirkulasi dengan lancar, tidak terjadi pembengkakan di daerah-daerah tertentu seperti di kaki. Sama kalau sebelum berangkat kerja ada sinar matahari pagi ya Bunda, Bunda bisa berjemur dulu. Karena sinar matahari pagi itu penting sekali untuk melancarkan aliran darah dalam tubuh Bunda.
ya. Nanti di tempat kerja jika ada tempat untuk beristirahat, untuk kita merebahkan diri, boleh Bunda istirahat dulu sebentar daripada Bunda terlalu lama duduk, itu akan membahayakan kondisi kaki Bunda yang bisa saja semakin membengkak dan bisa saja menjadi pengaruh ke tensi Bunda juga, bikin Bunda mengarah ke tanda-tanda preeklamsi ikut tadi ya. Jadi Bunda mulai sekarang jaga diri baik-baik ya, biasakan mulai sekarang walaupun di tempat kerja itu duduknya senyaman mungkin. Kalau perlu bawa bantal supaya bisa buat sandaran di belakang seperti ini. Kemudian bawa ganjalan kaki, misalkan kursinya terlalu tinggi, boleh tetap kakinya yang bawah itu ditapakkan di sandaran supaya tidak menggantung. Karena kalau kaki menggantung pun itu bisa menyebabkan kakinya bengkak ya. Insya Allah aman nanti Bunda. Nah ini kan sudah tidak sebesar tadi pas waktu kerja ya, sudah mengempes. Nanti sepulang dari sini Bunda bisa mandi pakai air hangat, kompres, atau direndam kakinya di air hangat dicampur dengan garam. Terus boboknya diganjel dengan bantal ya kakinya ya, lebih tinggi dari kepala. Terus juga Bunda kalau bisa boboknya walaupun diganjel dengan bantal, itu Bunda tetap tidurnya di posisi miring kanan atau miring kiri. Lebih bagus miring kiri supaya sirkulasi darah dan oksigen ke janin itu akan semakin lancar. Kalau Bunda tidurnya diganjel bantal kakinya tapi posisinya telentang, itu dapat menghambat aliran darah karena mengingat di bawah rahim atau di bawah janin Bunda itu terdapat pembuluh darah. Yang pembuluh darah itu jika posisinya telentang ya Bunda, itu akan tertekan oleh rahim Bunda sendiri, oleh dedek bayinya sendiri. Jadi aliran darah, oksigen, nutrisi makanan ke dedeknya itu tidak akan lancar, akan terhambat, akan mengganggu proses tumbuh kembang si dedek bayinya. Jadi posisi tidur ibu hamil yang bagus, iya miring kanan atau miring kiri. Lebih tepatnya, lebih bagusnya dan lebih amannya itu miring ke sebelah kiri. Nah nanti Bunda kalau sewaktu-waktu kaki Bunda kok bengkaknya tambah besar, ditambah dengan keluhan pusing, nyeri ulu hati, kemudian pandangan mata kabur, berkunang-kunang, dan bengkaknya itu menyeluruh sampai ke tangan, sampai ke muka, Bunda harus segera kontrol ya. Paling penting kontrol, cek labnya dulu. Kemudian nanti kita observasi lagi apakah bengkaknya itu benar-benar disebabkan oleh preeklamsi atau enggak. Ya, sampai sini paham ya Bunda. Mudah-mudahan nanti nggak mengarah sampai preeklamsi dengan cara yang tadi saya sarankan. Semoga lekas kempes ya bengkaknya ya. Iya Bunda, sama-sama Bunda, hati-hati ya.